jam setengah 3 pagi, gue di dapur main HP lah. Nah terus, jadi di dapur gue, ini meja makan, ini kursi yang gue duduk. Di belakang gue itu ada meja kayu, ada barang-barang. Nah, ada satu kardus isinya tuh bantal penghangat punggungnya nyokap gue. Gitu. Nah, terus pas gue lagi main HP, tiba-tiba si kardusnya tiba-tiba ngetok, Pak. Gue pagi-pagi nih. Pagi-pagi gue lagi mandi, itu gue inget banget jam 9 pagian. Pas gue lagi mandi, jadi kamar mandi gue tuh ada dua sebelah-sebelahan, yang duduk sama yang jongkok. Nah gue mandi di kamar mandi yang duduk kan. Pas gue lagi mandi, bokap gue ngomong, lu tadi ke rumah ngapain? Makan, ngerokok, udah balik ke toko. Gue bilang kayak gitu kan. Kenapa emangnya? Foto mama jatuh, dia bilang, di lemari. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Jarum super. Bingung kan? Ngadepin orang setengah tuh begini nih. Balik lagi di perbincangan malam Ya. Kliwon nih. Iya. Kita sudah bersama Abang Denny Natalius alias Om Hin. Yeay, seru banget. Belum mulai, biasa aja. Sorry. Lidah lo dulu kali. Gope lah, gila. Ada rednya. Serem ya? Ternyata serem ya? Iya. Kayak Alien versus Predator tuh nggak? Yes, Om Hin punya toko bangunan. Nggak usah, itu nggak Oh, penting. nggak usah. Itu nggak penting anjing. Ini Tumblr live shopping. Itu betul. Sampel. Yeay, mereknya Leding Ding. Tapi lu beneran punya banyak pengalaman horor ya? Iya, gini nih. Gua pokoknya di awal gua kena kejadian hal-hal aneh-aneh gitu tuh, maksudnya gue percaya setan, maksudnya yang hal-hal goib gue percaya, cuman kayak ya udah aja gitu. Kayaknya gue juga sampai mati nggak akan pernah ngerasain hal-hal kayak gitu. Cuman Oke. setelah banyak kejadian, yang gue bikin makin sanksi itu adalah kok kejadiannya makin banyak pas setelah nyokap gue meninggal. Setelah nyokap lo nggak ada. Iya, 2020, 13 Oke. April 2020. Oh, maaf, pas Covid berarti. Pas Covid, betul. Lagi lockdown-lockdownnya. Oh iya, awal-awal banget kan masuk Indonesia Maret tuh. Yes, Iya. betul. Maret 2020. Tapi bukan karena Covid, maaf. Pas di rumah sakit dibilangnya Covid. Oke. Cuman pas 2 minggu setelah hasil swabnya keluar ternyata negatif. Kondisinya nyokap gue tuh udah sampai ditolak beberapa makam sama gara-gara dibilangnya. Jadi di zaman Covid itu ketika keluarga lu meninggal, misalnya meninggal mau dikubur di daerah Bogor. Nah, kita ini harus laporan ke kepala desa hasil sakitnya tuh apa, Iya. resu medisnya. Oke, tapi Pas keluar itu dibilangnya penyakit menular pernafasan, udah dibilang Covid, ditolak nyokap gue. Jadi agak susah saat itu cari makam. Susah banget. Ini karena Covid kan orang nggak boleh ngelayat. Jadi nyokap gue meninggal subuh, baru bener-bener bisa dimakamin itu berarti jam 4:30 sore. Iya, ampun. Kita nyari tuh makam. San Diego Hills waktu itu belum ada pemakaman Covid segala macem, dan ada beberapa rumah duka pemakaman yang nolak. Iya. Nah, tapi pada waktu itu berarti kalau ditolak itu protokol, karena keluarga gue juga ada yang meninggal saat Covid, tapi pada waktu itu protokolnya udah langsung di wrap gitu. Nyokap gue udah dimasukin kantong Covid. Oh udah. Udah. Tapi belum ada ini kali ya, pemakaman yang buat Covid itu kan. Waktu itu Pondok Rangon bisa. Udah ada, udah Cuman karena KTP nyokap gue Bekasi, Pondok Rangon gak nerima di luar Jakarta gitu. Oh baik, oke ya. Oke, silakan Om Hin. Pokoknya kejadian pertama itu, ini pokoknya gue ceritanya runut ya. Ya. Kalau memang ada hal yang tidak terlalu gimana-gimana, boleh silakan di-cut. Kejadian pertama itu H+1 nyokap gue meninggal. H+1. H+1 nyokap gue meninggal. Gue ingat banget nyokap gue tuh meninggal tuh hari Senin, 13 April tuh hari Senin kalau gak salah. Nah waktu itu H+1 nyokap gue meninggal. Bokap gue tiba-tiba ngomong, gue tuh kan di kamar gue cuma nyium bau aroma
badannya nyokap gua, karena gue pikir ya udah aja, karena nyokap gua pun tidur tuh malam di kamar gue, jadi mungkin bekas badannya dia nempel di spray gue atau Wanginya gimana kan. nempel. Iya. Lo masih logis di situ Masih ya? logis, jadi gue Oke. kayak udah aja gitu, cuek deh. Karena gue nggak mau apa-apa setan saya capek pak sebenarnya kan. Nah, oke. Nah, terus bokap gue tiba-tiba, pokoknya hari Selasa, bokap gue cerita, dia bilang semalam pas papa tidur, nah gue tuh selalu diganggu setiap ada angka 2-nya. Jam 2, jam 12, 2.30. Oh ini lo sama bokap lo, gue lo ya? Iya kan Oke. gue lu kan bahasa Cina, Iya. bahasa Hokkien kan. Gitu loh. Nah terus semalam papa ngerasain ada hal yang aneh, dia bilang kayak gitu. Kenapa pak? Gue bilang kayak gitu. Papa malam tuh pas dia lihat jam tuh sekitar jam 2-an. Jadi ini posisi bokap gue tidur, ya kan? Sebelah kiri tuh lemarinya dia. Lemarinya dia itu tuh lemari dia sama nyokap gue. Pintunya itu yang sebelah kanan tarik, yang sebelah kirinya yang slide. Ya. Ya, yang sliding. Tiba-tiba pas bokap gua tidur ngadep ke lemari itu, cuma kan karena baru H+1 meninggal, bokap gua tuh masih yang nggak bisa tidur itu loh, masih yang sedih segala macam. Pastilah kan. kepukul ya. Dia terpukul. Nah tiba-tiba bokap gua ngelihat si pintu yang sliding ini tiba-tiba kebuka pak. Nah yang sliding ini itu tuh barang-barangnya nyokap gue. Kalau barang-barangnya bokap gue tuh di pintu yang tarik itu, ya kan, baju-bajunya segala macam. Tiba-tiba itu pintunya tiba-tiba kebuka, terus diem kayak sekitar 5, 6, 7 detik, baru tiba-tiba tutup lagi. Wah, kok tutup lagi? Janggal gue bilang. Gue pas denger kan, demi apapun, gue kan takut setan ya. Takut banget gue sama setan anjing. Kalau kebuka doang mah nggak pernah ketutup. Iya, dia buka, set, pelan, diam sampai 6-7 detik, tiba-tiba tutup lagi. Janggal gue bilang. Gue pas bokap gue cerita gitu, dalam hati gue pendongeng handal. Gue sempat gituin tuh, masih gue Situ berusaha tuh bercandain. arahnya. Iya. Biar gue juga, kan gue takut banget setan kan. Iya. Nah terus kejadian selanjutnya itu tapi itu hal yang gimana ya, pokoknya gue lagi di dapur. Ini selang berapa hari nih setelah bokap? Agak jauh atau gimana? 2 apa 3 hari gitu. Oh Gua masih dalam minggu yang sama nih? Iya, karena gue kan lagi-lagi takut setan, ditambah bokap gue ngomong gitu. Kita di kasur nih, merem. Takut pas merem. Kepikiran gue. Yaudah gue inget banget jam 2:30 pagi gue di dapur main HP lah. Nah terus jadi di dapur gue ini meja makan, ini kursi yang gue duduk, di belakang gue itu ada meja kayu, ada barang-barang. Nah ada satu kardus isinya tuh bantal penghangat punggungnya nyokap gue. Gitu. Nah terus pas gue lagi main HP, tiba-tiba si kardusnya tiba-tiba ngetok pak. 3 kali tuh, 1, 2, 3. Gue langsung apaan nih? Terus gue nengok kan, tikus kali ya. Saking karena gue panik, gue keluar ke teras ngambil sapu gue buka tuh si kardusnya dari ujung sapu, gue buka. Soalnya kalau emang tikus kan kita Lompat. gebuk lah, lompat Iya. kita gebuk-gebukin gitu loh. Ya kan, gue buka, gue liatin lah. Karena gue nggak berani dekat-dekat, gue ambil HP gue videoin gini kan. Takutnya beneran tikus kena muka. Gue giniin, kosong kata gue. Ya udah deh, mungkin emang gue capek kali ya, gue yang salah kali. Udah gue tutup lagi lah. Ya udah gue balik lagi duduk. Tiba-tiba ngetok lagi kan. Gue cuma bilang, ya udah, kalau emang lo mau tinggal di sini, ya udah tinggal. Jangan ganggu gue takut. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya kan. lo nggak bisa berpikir logis tuh di situ tuh. Udah nggak bisa tuh. Rasional, Oke. Udah deh. Pas gue kelar ngomong yang tadi, tiba-tiba ngetok lagi 3 kali. 3 kali ngetok kali 3 Kali tuh. 3, total 9 tuh ya kan. Gue masuk kamar takut, gue anjing lari, gue langsung anjing apa tuh kata gue. Panik mampus gue. Yaudahlah, diam aja gue diam tidur segala macem. Ada satu momen, karena waktu nyokap gue meninggal itu nggak bisa ngelayat, akhirnya ada temen gue namanya Vincent. Ya, temen gue Vincent, dia video call lah
berbela sungkawa segala macem, ngobrol-ngobrol. Nah ini gue inget banget, lagi-lagi di jam 2 pagi di dapur yang sama, ya kan. Oh, yang si kardus ini gue cerita ke bokap gue. Gue cerita ke bokap gue bilang, lu denger jelas suara yang kardus-kardus itu karena pas pagi papa bikin kopi, papa juga denger si kardus itu ngetok-ngetok. Cuman papa kayak ya udah aja gitu. Gue bilang, oh udah bokap gue juga nih, kata gue. Nah gue lagi video call lah sama Vincent. Gue lagi video call. Awalnya kan teleponan, terus gue video call sengaja gue pengen bilang, Sen, lu liat nggak kardus hijau yang di belakang? Gue bilang kayak gitu. Kan gue kan biasa dipanggil Ahin kan. Iya Hin, kenapa Hin? Dia bilang kayak gitu. Masa si kardus suka ngetok-ngetok sendiri? Gue bilang gitu kan. Gue baru kelar ngomong si kardusnya. Ya, gue langsung ngomong tuh ke Vincent tuh, gue bilang, Chen, tuh kan ngetok. Lu denger nggak? Gue bilang kayak gitu. Vincent dengan sadarnya tanpa pengaruh alkohol, iya Hin, gue denger. Baru lu ngomong. Dia bilang kayak gitu kan. Terus, nah ada satu hal ini yang gue nggak ngerasain, tapi si Vincent yang ngerasain. Ini gue nggak tahu Vincent bohong atau enggak. Pokoknya dia ngomong setelah kejadian yang ngetok-ngetok, ya kan, si Vincent itu dengar suara kayak jeritan orang rame. Lu tau gak sih suara-suara yang di neraka orang minta tolong, teriak-teriak. Dia bilang kayak gitu. Nah, guanya mah gak denger. Gue gak denger. Terus dia Vincent ngomong kayak gitu. Iya gue, tapi Hin, sebentar, pas setelah ketok-ketok, lu denger gak ada suara kayak jeritan teriak-teriak kayak gitu segala macam? Enggak gue bilang kenapa? Gue dengerin dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, bini lu kali. Gue bilang gitu. Hin, bini gue kan lantai 2. Kalau dia teriak, otomatis lu pasti denger lah. Dan dia pasti butuh effort teriak yang kenceng banget. Dia bilang gitu kan. Gitu loh. Terus karena si Vincent juga pakai AirPods gitu kan. Nah apa namanya, mungkin orang depan rumah, gue bilang. Dia kan tinggal di Citra 6 kalau gak salah, di Jakbar tuh. Dia keluar, buka pintu rumah, dicek kosong. Dia kan rumah paling belakang tuh, dicek kanan kiri gak ada apa-apa. Gue kayak, ya udahlah Sen, kalau emang dia gangguin lagi ya udah deh, kata gue kan. Nah terus kejadian selanjutnya ini tuh masih gue dulu yang ngerasain. Ada satu momen di mana gue waktu itu gue buka usaha sei sapi kan. Gue pagi tuh mau meeting. Nah ada satu temen gue namanya Pace Doni, tapi dia udah meninggal karena COVID juga dia waktu itu. Nah dia kan sempat tinggal di rumah gue 3 bulanan kan. Nah terus gue pagi-pagi gue lagi mandi. Itu gue inget banget jam 9 pagian. Pas gue lagi mandi, jadi kamar mandi gue tuh ada 2 sebelah-sebelahan, yang duduk sama yang jongkok. Nah gue mandi di kamar mandi yang duduk kan. Pas gue lagi mandi, gue denger ada orang jalan ke kamar mandi sebelah, tutup pintu, nyalain keran, mandi, biar dah itu kedengeran ya kan. Gue langsung mikir, tumben nih si Pace mandi di jam yang bersamaan sama gue gitu loh. Biasanya kan pasti gue dulu gitu yang mandi. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Tunggu tuh. Tapi kan kamar mandi sebelah sabun nggak ada, odol, sikat gigi juga nggak ada gitu loh. Oh mungkin basahin badan dulu kali ya biar lebih fresh gitu. Jadi gue masih mencoba melogikakan dulu lah gitu loh. Terus apa namanya? Gue ya udahlah mandi. Pas gue keluar pintu kamar mandi, gue ngeliat kamar mandi sebelah kok ditutup pintunya. Karena peraturan di rumah gue tuh pintu kamar mandi tuh habis dipakai harus dibuka gitu loh, nggak boleh tutup. Oh mungkin Pace lupa kali ya peraturan rumah gitu. Ya udahlah gue jalan. Pas gue jalan ke kamar, kalau gue jalan ke kamar, gue pasti harus ngelewatin dispenser, ya kan? Ada dispenser yang portable tuh, ya kan? Nah pas gue lagi jalan, tiba-tiba dispenser portable-nya cetak, keluar airnya. Kata gue, oh mohon maaf, keceplosan. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa kan bisa banget. Ntar di blip aja. Iya gue bener-bener, apaan tuh? Gue bilang, kok nyala, kata gue udah lah. Gue buru-buru, gue matiin, gue jalan. Ingat ya, di kepala gue Pace itu udah mandi, tapi ya udah ngebasahin badan dulu. Gue buka pintu, loh
kok Pace masih tidur kata gue. Oh mungkin habis basahin badan, Ngantuk. tidur lagi kali ya. Mungkin. Emang kawan kita itu diabetes memang kita akuin ya kan. Nggak, makanya diabetes, makanya meninggal kan. Apa-apalah dia kawan dia ini. Iya benar. Maafin aku ya. Nggak apa-apa kan itu mah menyediakan ruang aja. Kijang super. Jarum. Oh, sorry. Nah terus apa namanya pas gua di kamar itu gue bangunin Pace lah, gue panggil C, lu tadi pakai kamar mandi sebelah, gue bilang kayak gitu. Si Pace dengan santainya, John, ini aja baru lu bangunin John, pakai kamar mandi dari mana? Oh bokap gua kali ya, kan toko bokap gua di seberang rumah kan, toko material bokap gue. Nah terus ya udahlah gue jalan ke ke toko. Gue tanya lah bokap gue, "Pak, tadi pas gue mandi, papa ada pakai kamar mandi sebelah nggak?" "Enggak, kenapa?" "Waduh, nggak apa-apa, gue bilang kayak gitu. Ya udahlah gue balik lagi ke rumah, gue di depan kamar mandi yang tadi tuh, buka nggak ya? Terus kalau buka jam scare nih kata gue nih kan yang keluar. Padahal pagi dong itu kan. Pagi iya. Kan? Pas gue buka ternyata monyet kata gue, kejut gue, ya kan. Terus udah buka deh. Pas gue buka kosong nih kan. Masuk ngecek gue bilang. Ya udahlah gue masukin kaki kanan gue dulu tuh. Gue masuk, kok kering. Tadi kan basah, mandi segala macem kan, udah biar. Ya udah gue masuk terus bak mandi gue kan bisa ditutup gitu kan. Kalau ini memang tadi ada yang mandi, otomatis ini bak mandinya pasti keisi air. Kalaupun habis, masih ada genangan dikit lah gitu. Gue buka, kering pak. Itu plastik PVC keringnya tuh kelihatan banget. Gue bilang, anjing tadi yang mandi siapa kalau kayak gitu kan. Gue kayak, wah janggal nih kata gue. Gangguannya nih udah yang pakai fasilitas rumah kata gue nih. Mandi bayar kata gue. Di SPBU gue bayar, monyet. Di hardik. sorry Tan. Nah terus udahlah kejadian gue tuh masih yang kayak, kok kayak gini rumah gue sekarang ya kan. Masih mencoba, udah kali ya, gak ada lagi kali ya gitu loh. Terus ada satu momen di mana yang gue bilang gue sapi itu, gue mau test food lah. Jadi gue panggil 2 orang temen gue. Ada namanya Heru, ada yang namanya Kevin. Ini Kevin Master Chef Indonesia yang season 5 tuh. Gue panggil dah ke rumah kan. Mainlah ke rumah segala macam. Nah ada satu momen di mana di malam itu si Heru sama si almarhum Pace di dapur, gue di teras lah. Tiba-tiba pokoknya ada beberapa kejadian dan si Heru sama Pace cerita. Jadi momen di mana si Pace sama si Heru di dapur itu, ya kan? Ini kan posisi, ini misalnya gue Heru, ini Pace, kita ada depan, ini meja dapur, ini meja yang kardus gue bilang, depan situ tuh wastafel cuci piring, ya kan? Pas Pace sama si Heru lagi ngobrol segala macem, tiba-tiba mereka berdua ngedenger suara keran wastafel nyala gitu loh, kayak dibuka gitu kan. Terus mereka berdua langsung serentak nengok, nggak ada apa-apa, gitu kan, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ya udahlah, mereka cuma lihat-lihatan kayak oh ya udah aja gitu, lanjut ngobrol segala macem. Tiba-tiba ada kan rak piringnya biasa buat cuci piring tuh di sebelah wastafel. Nah itu kan piring ada banyak kan. Tiba-tiba mereka berdua tuh dengar ada piring sama piring kayak diketok tang gitu loh. Pas mereka serentak berdua tuh nengok, kosong. Maksudnya nggak ada kejadian apa-apa gitu segala macem gitu loh. Udahlah, diam, kayak mereka udah mulai kayak aneh nih, janggal gitu ya kan. Terus ngobrol-ngobrol lagi. Selang beberapa menit kemudian, yang gue bilang si kardus itu aneh. Udahlah akhirnya. Nah setelah kejadian yang ketok-ketok itu, barulah mereka berdua manggil gue sama Kevin di teras gitu loh. Mungkin ngerasa udah nggak ends nih suasana ya kan. Udah nggak kondusif. Terus singkat cerita, kita main PS lah di ruang tamu. Mungkin karena kita nih kulit tropis Bekasi kena AC ruang tamu nggak tembus tuh. Yaudahlah gue keluarin lah kipas. Jadi ini gue dan kawan-kawan gue, TV tuh di depan gue kan. Kipas tuh sebelah kiri gue taruh di atas sofa, tapi gue sandarin ke tembok itu biar dia nggak jatuh. Gue sama Heru tuh berdiri di depan Pace sama Kevin main PS kan. Gue berdiri sambil ngobrol segala macam. Nah
gue kan ngadap Heru, otomatis gue ngadap si kipas itu dong. Iya kan. Nah si Heru ngadapnya ke layar, jadi ekor matanya merekam kejadian yang ini nih. Si kipas ini tiba-tiba pas gue lagi ngobrol bla bla bla, si kipas yang gue bilang itu colokannya tiba-tiba copot duluan, tak gitu kan. Gue langsung baik gue bilang gitu. Nah secara hukum fisika normalnya barang kalau jatuh ini kan dinding ya, pasti kesini atau enggak kesini atau enggak merosot secara hukum fisika. Ini posisi kipasnya pas jatuh colokannya copot duluan 1-2 detik, tiba-tiba kipasnya dia ke kanan dulu, ke tengah, ke kiri, baru jatuh. Jadi kayak dipelintir gitu, kayak gue sama Heru langsung lihat-lihatan, terus Pak itu apaan? Kok tiba-tiba kayak gitu? Gue bilang kan, udah apa angkat aja, angkat. Ya udah kita angkat lah segala macem. Nah, itu berarti kan kejadian keempat di malam yang sama itu kan, dan kita berempat gitu loh. Terus ya udahlah, si Heru balik ke rumah, Pace di kamar, gua sama Kevin main PS di ruang tamu. Pas gue lagi main PS, serong kiri gua tuh kamar mandi yang gue bilang. Yang 2 tadi itu. Yang 2 tadi, dua-duanya kebuka tuh. Jadi gue lagi main PS, gue denger suara flash nyala lah, ya kan. Gue tuh masih berusaha, nggak, kayaknya gue doang yang denger. Gue mungkin udah kecapean lah, udah kerja, harus test food segala macem, halu kali gue. Ya gue masih lanjut main PS, cuman gue kayak, aduh gatel nih, nanya Kevin gak ya, nanya gak ya kata gue. Si Kevin Pangemanan ini nih namanya kan. Udahlah gue tanyalah ke si Kevin, Pin, lu tadi denger gak ada suara flash nyala di kamar mandi? Iya Den, gue denger. Yuk kita lanjut main PS. Gue bilang takut. Jadi ulala. Sorry. Nah terus bokap gue gue di toko tuh jam 2:30 lah. Ini malam, sore. Sore. Oke. Kan di toko, ngapain buka toko sampai subuh? Kali ada yang beli paku. Iya. Siapa yang beli pocong? Jam 2:30 pagi. Iya, toko Pocongnya bangunan pakai 24 jam kan belum ada nih. Jam 2:30 pagi Ada butuh kali. rank gimana? Nah, Pocongnya pakai kain kafan Dior lagi kan. Pocong pensi. Nah terus tiba bokap gue ngomong, lu tadi ke rumah ngapain? Makan, ngerokok, udah balik ke toko. Gue bilang kayak gitu kan. Kenapa emangnya? Foto mama jatuh, dia bilang, di lemari. Nah gue langsung mikir, gue pikir foto yang cuman di laminating doang ada di lemari TV. Gue pikir foto yang itu. Jadi kalau jatuh juga ya udah gitu loh ya kan. Tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba mulut gue berucap, emang pecah? Gue bilang kayak gitu kan. Bokap gue, iya, dia bilang itu. Udah gue lari ke toko. Nah pas gue nyampe ruang tamu, gue melihat jatuh, Serem banget lagi. pecah. Nah terus, masalahnya ini bingkainya udah bener ya. Ini udah gue benerin. Jadi posisi tuh rapih begini, ya kan, rapih dari. Nah ini rapi kan. Ini yang udah gue bingkai ulang. Pokoknya pas kondisi itu semuanya rapih kecuali foto nyokap gue. Jadi kayak kepental ke depan. Iya, gitu ya. masalahnya posisinya kan begini nih fotonya. Itu ketika lu buka pintu, posisi fotonya tuh ngadep ke pintu. Jadi kalau kita buka, nyokap gue tuh kayak ngeliatin gue gitu di foto. Normalnya kalau jatuh harusnya ke bawah, maksudnya hadap ke bawah. Ini hadapnya tuh ke kita, ke atas. Dan ini kan ada bayangan garis ini kan. Yang garis ini tuh meja ruang tamu. Dari sini ada 2 serpihan mental sampai ke ujung kiri, ke kolong sofa. Gue kayak nggak masuk akal anjing. Gue bilang, kalau gue kayak aduh, itu gue ngomel-ngomel sendiri tuh di rumah tuh, kayak apa sih yang kalian mau gitu loh. Lu udah gue diganggu, bokap gue diganggu, teman-teman gue diganggu. Ini apa lagi? Sekarang foto nyokap gue. Jadi ini foto tuh dipakai pas biasa peti mati tuh. Iya. Botol peti mati. depannya. Iya, dan ini tuh foto ini udah disiapin sama nyokap gue dari SD. Emang dari pas gue SD. Pas gue SD, nyokap gue emang udah siapin ini foto buat di peti matinya dia gitu loh. Iya kan? Nah, gue kayak anjing, gue capek banget dah, kayak apa sih yang kalian mau gitu loh. Dan ini foto nyokap gue pun juga harus jadi korban, harus sampai kalian pecahin gitu. Udah gara-gara itu gue nggak pulang rumah 3 hari, makin takut.
Fah. Gua kira jadi Gua kira berani. lo jadi berani menantang kerasnya dunia. Makin takut Oh, dong. Gue main telepon. Hari. Nama temen gue Eli suka nongkrong di Limbong juga. Oh, Gue nginep di rumah lu ya. Gue bilang takut banget gue. 3 hari tuh gue nggak pulang. Maksudnya pulang cuma buat jaga toko, tidurnya di rumah temen gue. Si Eli kepo sama rumah gue. Seserem apa sih Dia bilang gitu ya kan. Eli, Axel sama temen gue Bang Bule mereka bertiga datang ke rumah gue. Jam 1:30 pagi kita nih di teras rumah. Lagi hahi lah ngobrol segala macam. Kondisi itu udah hujan kan. Lagi ngobrol, tiba-tiba kita berempat tuh serentak mendengar ada suara 2 sampai 3 cewek ngobrol gitu depan rumah. Nah kita berempat tuh langsung nengok gitu loh. Kita berempat serentak nengok, otomatis ya kita berempat sama-sama sama-sama denger gitu kan. Gue kayak lu pada denger nggak? Iya lagi gue denger. Gue pada ngomong gitu kan. Ya udahlah, gue ambil payung, gue keluar rumah, gue ngecek kok kosong, kata gue nggak ada apa-apa kan. Gue pikir karena rumah gue tuh di hook kan. Nah ini tuh ada buat masuk ke blok selanjutnya. Gue nengok lah ke sini, gue jalan tuh. Tapi nggak sampai ujung banget ya, cuma sampai berapa meter doang. Kosong. Ya udahlah, gue balik lagi ke rumah. Terus anak-anak nanya, ada orang? Gak ada pak. Lu kalau nggak percaya lu keluar dah, lu cek sendiri dah. Nggak ada apa-apa. Cuma pokoknya kita berempat serentak mendengar ada suara 2 atau 3 cewek, tapi kayak masih muda gitu lah, ngobrol gitu lumayan kenceng. Cuma pas kita serentak, ada suaranya, kita serempat tuh langsung nengok dan gak ada apa-apa, kosong. Gue bilang gitu kan. Nah terus setelah kejadian itu ya udahlah, si mereka balik segala macam. Minggu depannya si Eli ini sama si Axel datang lagi ke rumah gua. Nginep lah mereka. Nah terus pas kita pada tidur di kamar gue bertiga, si Eli ini ya gue sih exactly jam berapanya gue nggak tahu ya. Kalau versinya dia sih sekitar jam 4-an pagi lah. Jadi posisi Eli tidur itu kakinya sejajar sama meja laptop gue kan. Terus tiba-tiba si Eli, ini versinya Eli ya, ini versinya si Eli bilang doi kebangun gara-gara dia denger suara si laptopnya diketok-ketok, kayak laptopnya kayak ini laptop ketutup kan. Si Eli kebangun gara-gara dia denger di suara laptopnya gitu loh. Terus dia buka mata lah, karena kan kamar gue waktu itu nggak terlalu gelap gitu loh. Ya kan, dia buka mata, dia denger lagi tuh masih ngetok tuh. Terus yang lebih kayak aneh gue bilang, jadi laptop kan begini kan. Tiba-tiba si Eli ngelihat tutupnya tiba-tiba ketarik dikit, tutup. Itu dia ngelihat. Dia si Eli yang ngelihat. Ya, capster dia di vonis barber tuh. Iya kan, gua detail gue. Penting banget nih info. Promo. Iya, terus dia ngelihat udah. Mulai dari hari itu si Eli ngomong, mohon maaf, gue udah gak mau ke rumah lu lagi. Masa 2 kali dateng 2 kali digangguin. Dia bilang gitu. Monyet, gue bang. Ya kan. Kejadian selanjutnya itu di part ini kalian yang nonton siapapun kalau mau nggak percaya nggak apa-apa, karena sampai hari ini pun gue masih nggak make sense gitu kejadiannya. Ada satu hari di mana pagi hari cici sepupu gue nelpon. Dia cerita lah, jadi nyokap gue itu punya adik kandung cowok, ya itu om gue lah. Nah ada satu malam, ya kan, si cici gue namanya Cieni kan, Cieni nelpon. Nah di malamnya itu sekitar jam 2 pagi nyokapnya dia, tante gue itu ditelepon sama orang. Dia gak mau ngangkat gitu loh, kayak ngapain lo gue angkat, males ngangkat telepon jam 2 pagi gitu loh. Udah dia lanjut tidur segala macem. Jam 6 pagi dia bangun, dia cek HP kan, kayak oh iya tadi semalam ada yang telepon ya, siapa yang telepon kan. Pas dibuka nomor HP nyokap gue. Anjir, serius Gila ya? lu. Nih gue sebutin angka nomornya, tapi di bip aja. Nama kontaknya Mama Ahin, ya mak gue anjing, ya kan. Dia telepon balik sama tante gue. Takutnya Dikerjain, dikira itu gue gitu kan.
Karena gue bilang ke Cie nih, HP emak gua dari H-1 dia meninggal aja, HP-nya udah mati. Dia kan masih pakai BlackBerry di tahun 2020 itu kan. Nah, terus ditelepon balik, operatornya ngomong, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor panggilan Anda. Berarti nomornya udah gak aktif dong. Kok bisa telepon nyokap gue? Yang lebih janggalnya lagi, gak lama dari kejadian telepon itu, adik kandung nyokap gue, which is itu suaminya dia, meninggal. Dikabarin gue sama Cie nih, Hin, bokap gue meninggal, dia bilang gitu. Oh yaudahlah, gue izin bokap gue nggak ngurusin kerjaan dulu, gue bantuin pemakamannya. Terus Cie ini ada sempat ngomong satu hal. Jadi pas hari nyokap gue meninggal, bokapnya dia itu ngomong, si om gue itu, dia bilang, habis mamanya Ahin meninggal, pasti gua yang meninggal, dia bilang kayak gitu. Dan benar, habis nyokap gua, ya om gua yang meninggal setelah kejadian telepon itu. Ini di tahun 2020 yang sama, Agustus. Oh, beda bulan doang. tapi Iya. Bukan, meninggalnya itu anjing tahun 2021 awal kalau nggak salah. Kejadian teleponnya itu di 28 Agustus 2020. Agustus di teleponnya, meninggalnya tahun depannya Iya. ibaratnya gitu. Jadi tapi benar, sehabis nyokap gue ya om gue itu yang meninggal gitu. Tapi pemakaman udah aman tuh ya 2021 ya. Udah aman. Udah Iya sih nggak udah aman sih, protokol udah aman COVID sih. Gue lupa 2021 apa Desember 2020 gitu. Gue lupa gue tanggal pastinya. Tapi ini benar literally panggilan ya berarti. Gue cuman ya gitu. Kalau orang mau bilang gue pendongeng handal gara-gara ini, gue juga pun masih kayak nggak masuk akal anjing kejadian kayak gini gitu loh. Cuman Berapa hari setelah telepon, sorry? apa? Berapa hari setelah telepon? Apanya meninggalnya? Dia Dia meninggal kan Agustus. Gue lupa antara Desember atau Januari. ya, dia meninggal. sorry, berapa bulan nggak sampai ya pokoknya antara segitu ya. Iya. Nah itu gue masih kayak, sayangnya gue tuh masih ada screenshotan di teleponnya itu, bukan screenshotan, sorry, di foto gini, benar-benar di tanggal tersebut, di jam tersebut. Saya pas gue beli HP baru, part yang itu nggak ke backup. Wah anjing, gue bilang ini barbuk nih kalau buat podcast, kata gue ya kan. Oke. Gitu loh. Nah kejadian selanjutnya, bokap gue, ada satu momen dimana kalau bokap gue udah ngomong, lu kapan mau ke makam nyokap, pasti ada kejadian yang dia rasain. Sebelum. Sesudah. Oh, oke. Sesudah kejadian pasti dia nanya gue, kapan lu ke makam nyokap, pasti. Itu pasti. Oke. Iya. Jadi kalau dia udah nanya kayak gitu, gue cuma bilang, digangguin apa lagi lu hari ini? Udah Iya. gitu. Udah hal biasa gitu kan. Ada satu momen di mana bokap gue bilang, lu kapan mau ke makam nyokap? Gue bilang, kenapa emang pak? Gue bilang, papa mau titip sesuatu. Dia bilang, apaan nih, kata gue. Panik tuh ya kan. Apaan bah? Udah nanti aja kalau lu mau berangkat, dia bilang kayak gitu. Ya udah, gue bergegas apa segala macem. Gue nyamperin dia. Tadi mau titip apa? Gue bilang gitu. Papa mau titip batu. Gue bilang, hah, batu apa nih? Gue bilang, nih batunya nih. Biasa aja kan, liontin. Motifnya hati. Iya, kayak giok tapi warna coklat gitu. Jadi bokap gue bilang, jadi gue punya saudara namanya Afung, bukan Baso ya. Nah terus, Oh iya lagi. iya, nah terus mahal, jujur. Airport. 60.000. Nah terus apa namanya? Jadi saudara gue sih, sepupu gue ini, si Afung ini ngomong lah ke bokap gue. Dia ngomong tuh pas udah kejadian kedua, yang dimana H+ seminggu nyokap gue meninggal, Afung tuh dimimpiin sama nyokap gue. Dimimpiin ya, bukan yang Afung sadar disamperin, terlalu dongeng tuh. Afung tuh mimpi, dia mimpiin nyokap gue. Doi didatengin sama nyokap gue. Dia bilang kayak, Fung, kirimin batu gue dong. Dia bilang kayak gitu, gue butuh. Cuma kan Afung karena gak tahu apa-apa, ya udah dia kirim doa aja gitu. Terus pas udah 100 harian, 3 bulanan nyokap gue meninggal. Jadi kan pas 100 hari Afung ikut ke makam nyokap gue kan. Nah selang berapa minggu kemudian, itulah si Afung dimimpin lagi sama nyokap gue. Dimimpin lagi, dia bilang, Fung, mana batu gue butuh banget. Kok nagih nih, kata gue ya kan, di mimpi gitu loh. Cuman Afung
di mimpi itu dia bertanya, maksudnya batunya tuh kayak apa. Ini kalau mau tampilin gak apa-apa ya. Batunya tuh kayak apa, dia bilang kayak gitu. Dia kasih ciri-cirinya bla 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 bla. Masalahnya gua sama bokap gua yang udah puluhan tahun tinggal sama nyokap gua nggak pernah tahu sama ini batu samsek. Ternyata batunya itu ada dalam tas jinjingnya dia dan di kamar gue. Bokap gue suruh bakar, cuman kan ya udah kita nggak punya alat yang bisa ngebakar batu gitu kan, gitu loh. Ya udah gue mau taruh di dompet gue takut ada kejadian-kejadian aneh. Akhirnya gue ya udahlah gue taruh di makamnya dia aja deh. Gue tancap aja ke makamnya dia kan. Ya udah gue datang ke makamnya dia, makamnya nyokap gue. Ya aku dah gue tancap lah ke makamnya dia gitu loh. Ya udah setelah gue taruh itu batu ke makamnya dia, Afong sih udah nggak pernah dimimpin lagi sama nyokap gue gitu loh. Setelah kejadian itu, ini berarti udah 2000 berapa ya, kayak setahun kemudian lah. Nah terus gue lagi mandi di rumah gue sendiri gitu loh. Bokap gue masih di toko. Ini tapi sore ya, jam 4-an sore. Pas gue lagi mandi, gue denger dengan jelas pintu kamar mandi gue tiba-tiba tonjok pak, jeduk sekali. Anjing, apaan nih gue bilang. Udah kondisinya mendung ya kan, gue sendirian di rumah makin geter gue bang, ya kan. Tapi ini sumpah demi apapun, setelah kejadian tonjokan sekali itu jedar, di kuping kiri gue ada suara dengan amat sangat jelas. Suaranya kayak gini nih. Wah demi gue kayak lemes gue bilang, gue langsung, kalau orang bilang digangguin setan nge-freeze gue kayak pas habis tonjok saya jedar, gue masih yang kaget, masih yang lanjut mandi segala macam, tiba di kuping kiri gue dengan jelas. Diem gue telak, diem ada gue 10-15 menit gue diem di kamar mandi. Monyet kata gue, anjing ada lagi anjing kata gue. Bangsat. Gue sampai lupa tuh, abis guyur badan ngapain lagi kalau mandi ya, udah amnesia gue. Oh nyabun, lupa gue kan lagi di kamar mandi. Udah tuh gue bener-bener panik segala macem. Tiba-tiba itu gue lanjut pergi gue pulang ke rumah. Gue inget banget kejadiannya jam 12 malam lewat 10 di jam ruang tamu tuh. Pas gue masuk ke ruang tamu, gue buka ruang tamu, si TV tiba-tiba nyala anjing. Kan timer cuma buat matiin, kagak ada yang buat nyala. Tiba-tiba pas gue masuk, tutup pintu, teng nyala. TV gue langsung siarin acara itu kayak, ya mah gue mau nonton kali kata gue, anjing. Terus nah bokap gue again and again bertanya di suatu siang hari, lu kapan mau ke makam nyokap? Nah ini kejadian nih kata gue. Digangguin apa lagi bos kata gue kan. Terus dia bilang, nanti kalau lu mau ke makam mama jangan lupa bawa pokari lah buat taruh di makamnya dia. Karena kalau tradisi Chinese kita kan suka bawa makanan ke makam kan, dipajang aja. Cuma kan nyokap gue udah Kristen ya pak, udah gak ada gitu-gituan. Jadi ya pokarinya tetap gue beli minuman kalian, tapi gue bagiin ke tukang gali kuburnya gitu. Jadi malam tuh bokap gue minum pokari, kalengnya nggak dibuang lah, masih taruh di meja teras. Pas dia bangun lagi mau ngopi di pagi hari, dia tidur di teras. Dia duduk di teras lagi ngerokok. Tiba-tiba sebelah kanan dia kan yang meja terasnya itu kan, dan masih ada kaleng pokarinya. Tiba-tiba si kalengnya itu kata bokap gue tiba-tiba gini nih, getar, terus jalan, terus mundur, terus balik ke posisi awal, terus getar-getar. Sama bokap pas dia balik ke posisi awal, sama bokap gue langsung diambil, diremekin, dibuang tuh. Awalnya tuh bokap gue tuh diem, dia pikir cicak kan bisa masuk ke dalam lubang pokari kan. Dia pikir dia masih mencoba buat melogiskan suasana gitu loh. Cicak terjebak, jadi ngedorong-dorong gitu kan. Cuma bokap gue tuh ngeliat tuh nggak ada apa-apa, cuman kok getarnya kan terus jalan. Pas dia mau ngambil tuh sempet jalan. Bokap gue kaget kan. Pas jalan, dia jalan terus mundur. Pas balik ke posisi awal, doi juga udah kejut, dia ambil, dia buang, dia bilang kayak gitu. Gak lama dari kejadian itu, Papi Ai tiba-tiba ngomong,
Gue lupa selang berapa minggu lah dari kejadian itu. Ini bokap gue nih lagi nih yang ngerasain. Jadi bokap gue tuh jam 2:30 pagi tuh, jam 2:30 pagi doi tuh sempet agak kebangun lah dari tidurnya dia. Yang posisi, jadi matanya masih yang belum melek-melek banget. Doi ngeliat di sebelah kasur dia tuh ada yang berdiri gitu loh. Jadi bokap gue cuman udahlah, apalah, nggak jelas lah, mungkin emang karena ngantuk aja gitu kan. Tidur lagi lah dia. Tidur lagi. Nah pas jadi bokap gue tuh kebangun pas sholat subuh. Karena kan suara azannya kan kenceng kan. Jadi bokap gue kebangun lah. Dia ngelihat, pasti lagi tidur, dia buka mata kan. Sejengkal dari mukanya dia, jadi ada sosok hitam gede, matanya merah, ngeliatin dia begini nih. Jadi bener-bener kayak gue bokap gue tuh tatap-tatapan begini kayak. Bokap gue refleksnya pasti merem dong. Pas merem, biasanya kalau merem buka mata dikit udah hilang. Bokap gua pas merem, dia sempat buka mata lagi kan. Masih ada, nggak hilang, tetap ada. Terus dia merem lagi, terus dia doa. Pas dia buka mata, udah benar-benar hilang gitu loh. Ulang kayak pas bokap gua cerita kayak, please jangan gue dong, gue takut. Ulang kayak gitu ya kan. Nah terus ada satu momen di mana editor gue yang lama datang ke rumah gue, namanya Aan. Dia bawa ceweknya namanya Amel. Datanglah ke rumah gue. Datang ke gue kalau cerita ini kayak manusia monyet, gue bilang. Itu momen di mana itu pik-piknya gue tuh setakut itu di rumah gue kan. Dan gue tuh nggak cerita ke Amel sama si Aan, karena kalau gue cerita mereka nggak mau ke rumah gue kan. Gitu loh. Datanglah dia ke rumah, ngobrolin konten segala macem kan. Si Amel izinlah ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Awalnya dia ke kamar mandi yang jongkok. Cuma pas dia masuk kok dia ngerasa agak kursi hawanya gitu loh. Karena kamar mandi yang jongkok itu tempat mandinya nyokap gue. Spesial kamar mandi buat nyokap gue. Di kamar mandi yang jongkok itu buat dia mandi doang ya. Gitu loh. Nah terus dia ngerasa kok kurang ens nih kata dia. Udah dia keluar ke kamar mandi yang sebelah, kamar mandi yang duduk. Ditutup pintu. Ini versinya si Amel ya, si Francisca Amel ini. Dia bilang pas dia tutup pintu, mau balik badan tuh, mau duduk di kloset, tiba-tiba dia ngerasa di kepalanya dia kayak teken gini nih. Ada tangan orang dengan kenceng nahan kepalanya dia. Gitu loh, nahan kepalanya. Karena dia habis dari kamar mandi keluar ke teras tuh nangis-nangis pak. Buset dah, nangisnya kejer banget. Gue kan panik ya gitu dia. Terus gue pas dia nangis-nangis tuh tanya, lu kenapa? Iya gue tadi ke kamar mandi, gue ngerasa di kamar mandi tuh kepala gue tuh ditekan kenceng banget. Bener-bener ditekan gini loh. Ngerasa tangannya jelas banget Den, tangannya jelas kenceng banget dia neken. Gue jadi kayak gak bisa gerak gitu kan. Gak bisa gerak gitu. Terus akhirnya yaudah duduk-duduk santai. Gue bilang kalem, udah tenang, gak ada apa-apa lagi kok. Gue bilang kayak gitu. Itu masih gak gue cerita tuh kejadian A, B, C, D. Ke dia masih gue gak cerita tuh. Iya kan. Duduk di teras, sambil megang si Aan kan. Pokoknya dia tuh kulitnya kan emang Cina dia kan, putihnya putih banget. Sampai merah dan nangisnya tuh sekejer-kejernya banget ya kan. Tiba-tiba pas dia lagi duduk sambil nangis tuh, ini sumpah tiba-tiba dia langsung teriak tiba-tiba, langsung kayak gitu. Gue anjing apaan nih kata gue. Lu kenapa Mel? Gue bilang kayak gitu kan. Tahan, sabar, santai. Gue bilang, lu kenapa? Ada yang mau masuk. Gue dipegang, ada yang mau masuk. Wah kayak, aduh apa lagi sih. Terus ini versinya dia ngerasa ada yang mau masuk. Terus ini ditahan satu tangan gitu, di bagian kanan ditahan, kayak dia mau ngelepas. Kan gue bilang dia kan maju gini kan. Nah dia tuh ditahan gitu, kayak ditarik lagi ke belakang. Kayak cuman pas dia mau maju itu, kita karena dia panik, kita langsung buru-buru rame-rame tarik. Cuma pas kita tarik akhirnya kelepas, udah masuk ke kamar, tenang tuh di situ. Gue kayak, wah udah mulai kawan gue lagi nih yang gue bilang yang digangguin ya kan. Nah terus ini kejadian di toko. Udah gak di rumah nih kata gue. Jadi satu momen dimana sekitar jam 1:30 lah ya, 1:30 atau 1:30 gue lupa.
gue ini biasa tuh kalau gue mau parkir mobil tuh ada karyawan yang bukain gerbang kan. Gue klakson lah, gue nggak bangun kata gue karyawan gue ya kan. Ya udahlah, gue buka sendiri, gue masukin mobil. Nah pas gue mau buka garasi, gue tuh ngeliat jadi ada kamar karyawan kan di pojok sebelah kanan. Itu pintu kamar karyawan gue tuh masih kebuka ya sekitar 2 jengkal lah. Dan si lampunya nyala. Jadi gue ngeliat ada kipas segala macem. Nah gue ngeliat pas gue jalan itu, gue ngeliat ada kepalanya karyawan gue lagi tidur biasa gitu loh. Lagi tidur biasa kan. Terus gue bilang, lu Bon, klakson kagak bangun-bangun. Gue bilang kayak gitu. Pas gue bilang kayak gitu, gue ngeliat dengan jelas kok dia bangun dengan normal. Nah kan terus gue langsung ngomong, kayak gini baru bangun lu. Gue bilang kayak gitu. Ya udah, tapi gue sebelum buka garasi, gue nyamperin kamar dia dulu kan. Ya udah, kan gue udah ngeliat dia bangun gitu loh. Gue ngeliat dia bangun, gue ngedumel, lu udah gue gini lu baru bangun lu. Gue bilang, gue jalan, gue buka, kosong. Yang tadi pala siapa anjing? Gak ada orang gitu. Gak ada orang. Gue panik dong. Itu gue buru-buru masukin mobil gue ke garasi, cabut. Besokannya gue bilang ke karyawan gue, Bon, lu kemarin semalam sekitar jam 1 jam 2an lu di toko gak sih? Oh enggak bos, gue semalam tidur di rumah teman gue. Dia bilang gitu. Oh kenapa bos? Dia bilang kayak gitu kan. Gue ngeliat ada yang mirip pala lu, ada yang mirip lu di kamar. Pas gue buka gak ada orang. Gue bilang gitu. Yang bener bos, dia bilang gitu. Gue langsung ngomong kan, selain gue ada yang kejadian sama gak? Gue bilang kayak gitu. Ada, dia bilang. Jadi gue punya karyawan lagi namanya, ini the best employee gue namanya Nasihin from Purbalingga. Nah, modern. Nama-nama Gen Alpha gitu. Gen Alpha. Dia kan Nasihin Yakobus namanya. Lu nggak tahu? Nasihin Yakobus namanya. Katolik ya. Orang Vatikan. Purbalingga Katolik tuh. Orang Roma katanya. Iya, jadi ada satu momen di mana waktu itu si Nasin kan tidur di kamar sebelahnya si Ambon ini kan. Nah, si Nasin kan dia tidur pasti pintu kebuka karena biar angin masuk. Dia tuh ngelihat di ujung gerbang itu si Ambon masuk, ya kan. Tapi itu masih sekitar jam setengah 11, setengah 12 lah. Dia bilang kayak gitu. Pas dicerita itu si Nasin pas Ambon cerita itu Nasin lagi di kampung waktu itu kan. Lagi balik kampung. Nah, terus si Nasin ngelihat si Ambon datang dari gerbang paling depan masuk ke dalam. Jadi ini kamarnya Ambon, ini kamar Nasin, ini kamar Ambon, ini tembok. Gue masih ada kosetnya. Nah, terus tiba-tiba, ini kamarnya Ambon, ini kamarnya si ini ada tembok, ada kursi ini kan. Nah, si Nasihin ngeliat si Ambon jalan duduk ke kursi ini yang tengah ini. Sepanjang jalan itu Nasihin tuh manggil si Ambon mulu, Mang Ambon, dia bilang itu. Nah, Ambon cuman ya udah jalan dengan tatapan santai aja gitu, nggak ngegubris kan, nggak ngegubris. Doi duduk. Nah, pas duduk, plak ada suara duduknya. Si Nasihin keluar. Mungkin kenapa sih dipanggil nggak nengok-nengok gitu, nggak nyaut-nyaut. Dia keluar, dia ngeliat kursi kosong. Yang tadi siapa anjing, aneh. Kejadian kedua si Nasihin again and again. Ini ada pohon ini kan, di bagian Y ini. Jadi Nasihin waktu itu pas lagi tidur, Doi kebangun lah karena hujan terus ada geluduk gitu kan. Jadi Doi kebangun gitu loh. Pas kebangun, Doi langsung nengok keluar, ngelihat si pohon itu. Di pohon itu ada sosok yang bokap gue lihat. Lagi berdiri ngeliatin dia megang pohon kayu itu, ngeliatin si Nasihin. Diprototin, tapi nggak ngomong ya kayak apa kamu, nggak ada, cuman diliatin gitu. Apa monyet lu, goblok, kata setannya. Wah, itu bener si Nasihin panik, ditutup pintunya. Gak lama dari itu ini ada cerita yang di toko gue ini lumayan ya berkorelasi lah. Jadi
Di toko gue ini ada tempat buat taruh batu split kan. Ini buat pasir, ini buat batu split. Nah di batu split ini sebelahnya tuh ada pohon nangka gede gitu. Ada satu malam karena waktu itu kita lagi ngerjain proyek, mau nggak mau batu split datang di tengah malam lah. Datang tengah malam, si supirnya ini bawa bininya. Nah posisi bininya turun itu belakang dia tuh si pohon nangka tersebut kan. Nah pas dia turun dari mobil itu, dari truk itu, pas dia mau jalan, doi ngelihat si gede hitam itu di pohon nangka, di pohon nangka. Aneh, Makhluk yang sama. makhluk yang sama. Gua bilang, untungnya sih gue nggak pernah lihat ya. Nah setelah berapa lama segala macam, sama bokap gua ditebang itu pohon. Ditebang lah itu pohon ya kan. Oh, nangka. Yang nangka itu. Bukan yang Y ya. Bukan yang nangka. Yang Y kan depan mes karyawan. Yang pohon nangka itu tebang lah. Ditebang karena kayaknya agak tidak kondusif ya friend ya. Ada satu momen gue nanya lah ke Kang Nasihin, kayak Kang, si Kang Tarmidi mana? Kok udah nggak pernah nongol? Gue bilang ya kan. Gue pikir izin sakit. Terus dia bilang apa namanya? Awal itu Nasin gak mau cerita lah. Si abis itu kenapa gue bilang gitu. Akhirnya si Nasin cerita, iya Tarmidi udah gak mau baik lagi. Kenapa? Katanya digangguin abis pohon nangka ditebang. Dia bilang kayak gitu. Jadi ada malam-malam Tarmidi lagi leha-leha lah dekat tempat. Jadi ini pohon nangka, seberang itu tempat taruh asbes. Karena emang ada kursi-kursi juga kan. Dia ya udah lagi leha-leha di kursi situ lah depan asbes. Ya udah di malam itu si Tarmidi ngedengar kayak ada suara kayak apa ya? Dia dengar ada suara-suara kayak nangis tapi dibilang jadi gini, gue Senasin pun nggak bisa ngejelasin lah. Pokoknya dia mendengar di posisi pohon nangka itu dia dengar kayak ada suara orang nangis, tapi nangis itu kayak nangis yang marah gitu loh, bukan nangis yang karena sedih gitu. Dia dengar ada suara nangis yang marah. Dan gak cuman sekali. Jadi ada beberapa hari dia tuh digangguin kan. Gue nanya lah ke Nasihin, lu denger gak? Gue bilang itu. Ya denger saya bos. Wah kok jadi dua-duanya kena? Gue bilang gitu kan. Suaranya emang jelas banget. Jelas kayak gimana, pokoknya nangis, tapi kayak nangis yang marah menggerutu gitu loh, bukan nangis yang sedih gitu. Ya udah, terus gue ceritalah ke bokap gue. Gue bilang si Kang Nas sama Kang Tarmidi katanya digangguin tuh habis pohon yang nangka. Terus bilang, iya gue udah tahu kok. Ya gue juga denger dia bilang kayak gitu. Jadi kadang bokap gue tuh di malam hari itu suka ke toko kayak ya udah kayak beberes-beres apa aja yang ada di toko gitu loh. Suka ngecek-ngecekin kayak stok opnam malam-malam ya kan. Tapi nggak yang malam banget lah, kayak jam 8, jam 9 ngecek-ngecekin kayak apalagi nih mau gua pesen lagi yang udah mau habis gitu loh. Jadi ketika pagi buka udah tinggal telepon orang pabrik gitu kan. Ya udah dia juga dengar ada suara itu. Cuman bokap gue ya mungkin emang dia lebih berani segala macem gitu loh. Gue jadi kayak puji Tuhannya sih gue nggak pernah ngedenger ya kalau gue gitu loh. Oh ya udah, gue nanya ke adenya si Afung, namanya Ameng. Jangan ketawa, namanya Ameng. Kayak gue waktu itu si Ameng sama Asong nih datang ke rumah gue. Waktu itu gue iseng lah nanya, gue kayak Meng, lu tuh kalau ke rumah gue tuh pernah ngerasain A, B, C, D gak sih? Gue bilang kayak gitu. Karena yang apa-apa kan kadang beberapa kejadian gue juga cerita ke mereka dan tante gue gitu loh. Ya kan, terus pernah sihin 2 kali dia bilang kayak gitu. Apa nih gangguannya? Doi bukan gangguan gerak, bukan gangguan suara, tampakin muka yang dialamin gitu loh di kamar mandi nyokap gue. Muka apa pak? Jadi yang dia lihat, kalau orang yang di gambaran orang kan kayak kuntilanak apa segala macam yang serem. Mereka berdua nih ya, Ameng, pokoknya ini kan pintu kan selalu kebuka. Jadi dia ngeliat sosok kepala doang tuh tapi miring begini di pintu. Bener-bener 90 derajat miring begini. Tapi nggak yang kayak di film-film yang cerita yang mukanya hancur, serem, nggak. Pokoknya mereka berdua 2 kali ke rumah gua. Dia tuh ngelihat si muka cewek itu rambutnya panjang aja lah, cuman pucet
pucat, bukan yang hancur serem gitu. Tapi 2 kali mereka ngelihat, benar-benar pas mereka masuk rumah gua, pas nengok ke kamar mandi, dia langsung kayak, dan 2 kali di hari yang berbeda gitu loh. Terus lu cerita ke bokap gua, ya cerita, cuman bokap gua yang kayak udah, ya udah aja lah, kayak kita udah nggak tahu lagi mau gimana. Gua pakai minyak urapan gereja, gua urapin ke rumah nggak mempan. Waktu itu gue minta air ruqyah dari ustadz, gue minta, malah makin parah kejadiannya, gue bilang. Jadi di momen itu gue udah kayak, ya udah hopeless, kayak apalagi nih gitu loh. Gue udah bingung sama rumah gue. Jadi di mobil gue yang lama udah ada 7 orang yang bilang kalau di belakang posisi driver ada sosok yang ngikutin. Gue kalau cuma 1-2 orang mah ya udah angin lalu. Dan 7 orang ini nih nggak saling kenal dan nggak gue ceritain juga gitu loh. Kayak awal-awal tuh nyokapnya mantan gue, dia waktu itu gue main ke rumah mantan gue parkir depan rumah kosong kan. Si siapa tuh, si nyokapnya manggil gue kayak, Ahin sini deh, dia bilang kayak gitu. Lalu gue ke teras, gue nyamperin, dia bilang kayak, kamu kalau pulang ke rumah tuh pernah ngerasain hal yang gimana gitu gak sih? Dia bilang gitu kan. Enggak sih, kenapa emang? Tuh lagi berdiri di seberang mobil, ya goblok, gue bilang, ya kan. Kayak setiap kali gue pulang lewatin rumahnya dia, nyokapnya tuh selalu lihat sosok itu di belakang, udah nggak ada ke depan aja, kosong aja tatapannya, gitu kan. Nah, 2 di antara 7 itu bilang kalau kalau sosok di mobil gue tuh almarhum kakak gue. Jadi gue punya kakak cewek yang udah meninggal. Di kala itu meninggal sakit lah, karena dulu kita masih keluarga miskin, nggak bisa bawa ke rumah sakit, ya udah dibiarin di rumah. Pas sudah punya duit bawa ke rumah sakit, meninggal karena sangat terlambat, waktu itu kena DBD kan. Nah, 1 orang pertama tuh yang gue kaget adalah, ya gue punya temen lah namanya Kak Rara. Waktu itu gue main lah ke rumahnya dia. Gue ini nggak pernah cerita kalau gue ini punya kakak cewek. Ya kayak gue kenal Bang Bimo aja sama lu, gue nggak pernah cerita gue punya kakak cewek kan. Nah, gue lagi main di rumah Kak Rara, tiba-tiba Kak Rara ngomong kayak, Den, lu tuh punya kakak cewek ya? Wih, gue bilang apaan nih? Gue bilang kaget gue. Kok lu tahu? Gue bilang kayak gitu kan. Kakak lu udah meninggal kan? Meninggalnya pas dia SD kan. Wow, detail, gue bilang. Kayak yang bener Kak, lu tau dari mana anjing? Gue bilang kayak gitu kan. Tuh tadi lewat depan rumah gue. Ya goblok, ngapain? Nah, si Karara itu bilang, dia tuh suka kalau lu parkir, gue tuh liat kakak lu juga. Ya di belakang mobil itu, pas ini driver, pas di belakang driver, dia bilang kayak gitu. Terus ngapain dia datang? Gue bilang kayak gitu kan. Ya gue nggak tahu, cuman ya gue ngeliat sosoknya dia ya murung aja gitu, bukan sosok yang menyeramkan, tapi sosok yang murung. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, atau mungkin dia datang ketika memang lu lagi down banget, lagi drained, lagi hancur banget, mungkin dia datang. Dia bilang gitu kan. Karena kan kalau menurut ajaran agama, anak kecil yang meninggal tanpa dosa ya udah balik ke fitrahnya gitu kan. Nah, yang gue bilang afung-afung ini, di keluarga besar gue ini katanya dia bisa ngeliat, katanya. Terus iseng lah gue ngomong, Afung ini orang ke-7 yang bilang kayak, Fung, lu tau lah, lu udah pernah ngomong lah kayak ada sosok di mobil gue bilang gitu kan. Kalau lebih tahu itu siapa, gue bilang gitu. Soalnya gue nggak bilang Afung kan, perihal siapa sosok tersebut juga gitu loh. Afung dengan gamblangnya kayak cuman ketawa-ketawa. Masa lu nggak tahu sih, dia bilang gitu. Siapa Fung, gue bilang. Orang dia ada di hidup lu kok, dia bilang. Siapa, gue bilang gitu kan. Enci lu, ya nambah lagi kata gue. Valid berarti ya. Valid. Gue nggak tahu dah, maksudnya gue bilang kalau 1 orang 2 orang yang ngomong, gue angin lalu. 3, 4, 5, 6, 7, ya dongo, gue bilang. Kok jadi banyak yang ngomong gitu. Akhirnya itu mobil gue jual lah. Kayak takut. Gue sih seumur-umur bawa tuh mobil Gak ngaruh ya.
Tetap takut. Masa selama gue bawa itu mobil ya gue nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu di yang gue rasain. Cuman ya yang ngeliat ya temen-temen gue pernah kok waktu itu ke Gading Festival yang Gading Sedayu tuh, gue lagi mau parkir, ya temen gue nungguin kan. Tiba-tiba temen gue tuh langsung yang geter diem gitu loh, kayak udah tadi nggak ngeliat apa-apa. Dia bilang itu apaan sih di belakang lu, gue bilang. Ada temen gue anak kampus namanya Calvin Kim. Iya, sumpah di belakang lu jelas banget ada sosok, dia bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, gue bilang gitu, kalau memang ada ya udah biarin aja. Setelah kejadian yang kayak gitu, gue bilang di rumah gue itu ada almarhum Pace tinggal di rumah gue. Ada satu momen, ini Pace ini orang timur yang gede, serem, mantan pembunuh dia lebih tepatnya, mantan napi. Gue tampung lah di rumah gue waktu itu kan. Doi di rumah gue. Ada satu malam gue nyampe ke rumah tuh jam 3:30 pagi. Tiba-tiba si Pace pas gue masuk kamar, Pace yang gue bilang sosok yang serem itu tiba-tiba ngomong dengan nada yang terdesak-desak. Dia ngomong kayak, John, untuk pertama kalinya John, gue takut tinggal di rumah lu. Dia bilang gitu. Ya udah, ceritanya ntar siang aja ya, maksudnya kita biar istirahat dulu lah, gue bilang kayak gitu. Ya udah, siang dia cerita lah si Pace ini, lu kenapa semalam, gue bilang kayak gitu kan. Iya, jadi Pace ini biasa tuh sebelum tidur di kasur tuh dia selalu tidur di lantai gitu kan, gelar kasur kecil. Nah, pas dia tidur di lantai, sebelah kanan dia kan kasur gue, sebelah kiri tuh tembok. Nah, ada jeda seginilah, setengah jengkal kolong kasur gue, ya kan. Tiba-tiba pas doi lagi main HP sekitar jam 1-an malam, doi itu dengar ada suara kasur, kolong kasur tuh digaruk-garuk gini loh. Kenceng banget digaruk segala macem kan, kayak dicakar-cakar gitu. Pace yang pas nengok di flash ya kosong, nggak ada apa-apa, cuma debu doang kan. Dia kayak ya udahlah, karena udah terbiasa juga ya kan. Tiba-tiba pas dari kejadian kolong itu, selang berapa menit kemudian di tembok kiri ini, pas dia lagi tiduran itu, dia dengar suara ditonjok-tonjokin gitu temboknya. Oh, panik. Dia keluarlah ke dapur yang gue bilang tuh. Biasanya kan kardusnya kan bunyinya kan, ya kan. Pas dia ke dapur, pas dia duduk, kardusnya langsung bunyi lagi, tapi suaranya, udah dia langsung ke teras, udah benar-benar sepanik itu. Dia sampai pagi Pak, dia nggak bisa tidur. Gue kan jadi kayak anjing ya, gue jadi kayak nggak enak hati gitu loh. Gue mencoba baik untuk menampung temen gue, tapi pas di rumah gue pun juga kena gangguan. Gue jadi kayak lama-lama gue, yaudahlah, temen-temen gue nggak usah main ke rumah lah. Gue males gitu, nggak enak kalau ujung-ujungnya temen gue ke rumah digangguin kayak gitu. Bete gue gitu loh. Makanya gue sampai ada momen gue yang ya udahlah, gue mencoba berdamai. Lu mau tinggal ya tinggal, kalau mau cabut ya cabut, ya itu udah urusan lu lah buat gue. Pada akhirnya apa sih rentetan kejadian ini ujungnya? Nah, gue yang udah kebawa takut untuk nggak berani mencari tahu. Tapi ada satu saat dimana ada seseorang, ini masih bagian dari keluarga lah, katanya sih ya kiriman. Jadi 2 orang yang gua bilang yang ngebacain itu, kalau yang bagian ini ditayangin nggak apa-apa lah. 2 orang yang ngebacain apa penyebab utamanya itu, mereka berdua sama-sama nggak berani menjelaskan sosok yang di kamar mandi duduk. Dua-duanya nggak berani. Mereka cuma bilang, nggak usah ya, gue kalau ngejelasin juga gue yang capek, gue yang sakit. Dia bilang gitu. Kalau harus ngejelasin sosok yang di kamar mandi itu. Oh, sama yang gue bilang yang air ruqyah itu. Nah, gue minta tolong si om ini kan, minta tolong bacain. Nah, sama dia juga nggak berani bacain yang di kamar mandi. Gue nggak tahu dah apaan sosoknya apa, gitu loh. Pokoknya itu yang bener-bener di kamar mandi itu sosok yang paling kuat banget. Iya, makanya yang gue digangguin, temen gue dicekek palanya itu kan. Terus ya dengan segala tonjokan tembok dan yang apa gue rasain gitu loh, kayak
ya udah deh. Oh iya, Gua bilang dia gitu. paling kuat kayaknya ya. Katanya ya, cuman ya puji Tuhannya sih gue nggak pernah lihat sosok. Puji Tuhannya, kalau ya jangan sampai lah gitu loh. Sama itu yang terakhir gue ngerasain itu kejadiannya di 2024. Gue lagi mandi tuh, lagi-lagi 1:30 kan, nyampe rumah 1:30 pagi. Gue lagi mandi, kondisi memang pintu kamar mandi kagak gue tutup full. Gue bilang kebuka lah gitu kan. Gue lagi mandi, gue denger di ruang tamu dengan jelas tanpa gue mengada-ngada, gue denger ada yang manggil, Hin, suara cewek masih muda gitu di ruang tamu. Gue kayak langsung nengok kan, kayak mungkin capek kali, masa udah 2024 masih digangguin, kata gue kan. Ya udahlah, gue mandi apa segala macam bla bla bla. Ya udah, pas gue mau masuk ke, gue keluar kamar mandi. Gue keluar kamar mandi dengan jelas di ruang tamu itu manggil lagi, Hin. Udah gue masuk deh. Masuk, gue udah gak berani gue anjing. Sampai sekarang gimana tuh? Gua sih udah nggak pernah ngerasain. Paling yang terakhir sebenarnya tuh 2025 tahun lalu tuh digangguinnya tuh ya kunci rumah gue diumpetin aja. Satu renceng di rumah gue diumpetin, yang gue pegang, yang gue bawa hilang. Udah stres tuh gue kan, hilang nggak ketemu. Tadi udah mau gue duplikat kunci baru. Pas gue udah mau duplikat kunci baru setelah 3 harian, pas gue bangun tidur, tiba-tiba kuncinya sebelah kasur gue. Di sebelah kepala gue. Gue pikir pembantu gue yang nemuin kan. Gue pikir pembantu gue. Gue bilang ke pembantu gue, Bu, tadi ibu yang nemu kuncinya? Enggak. Saya pikir kamu yang udah dapat kuncinya. Gue nanya bokap gue nanya mak tiri gue, mereka nggak nemu. Tau-tau udah di kasur gue. Berarti sampai hari ini lo masih tinggal di rumah itu ya? Masih, gue kayak agak nggak enak hati harus ninggalin bokap gue untuk sekarang ini sih. Jadi masih tetap tinggal bareng gue. Karena gue masih harus ngurusin toko. Kalau gue tinggalnya misal capek bolak-baliknya, nggak efisien lah mobilitasnya gitu. Makanya ya so far sih gua ya di 2026 ini belum ngerasain apa-apa. Jangan sampai ya bokap gua sama mama tiri sih gua nggak tahu apa-apa ya. Ada kejadian apa enggak gitu. Ya semoga enggak. Yang sudah terspill adalah yang udah pasti tuh kiriman ya. Udah, tadi kan lo udah sempat nge-spill kan? Cuman dari siapa dan lain-lainnya memang nggak bisa ditayangkan gitu. Cuman gua tadinya mikirnya kan, kalau dari awal cerita kan, ya maaf ya, dari semenjak nyokap meninggal kan, nyokap. Apakah mungkin kayak nyokap butuh apa karena kan beberapa rentetan kejadiannya bawain batu gitu ya, apa segala macam. Tapi memang sebenarnya dari nyokap gua tuh pindah Kristen itu kan bukan yang dia Kristen dari lahir. Jadi nyokap dulu tuh, gue sekeluarga dulu tuh Buddhis gitu loh. Ya kan, gue akhirnya gue pindah ke Kristen Katolik ya. Nyokap gue juga pindah kan. Cuman memang dari zaman kecil pun ya nyokap gue selalu ngasih gue jimat buat kemana-mana. Jadi ya apa sih, bentuknya segitiga gitu, ditutupin kain merah, dikasih peniti. Kalau lu buka tuh kayak ada kertas tulisan Cina gitulah. Buat gue ngejaga. Apa namanya? Rajahan. Oh ya itulah ya. Dia tuh gue selalu ditaruh di baju gue, di rumah apa segala macam. Dan bokap gue juga selalu masih percaya yang kayak gitu-gituan lah. Iya gitu. Maksudnya ya perjimat-jimatan gitu doi masih percaya lah gitu. Cuman ya udah deh, untung yang pentingnya gue sih nggak percaya gitu. Karena menurut gue sih agak aneh pakai jimat-jimat kayak gitu. Iya. Oke lah. Oke. Mantap. Om Hin, makasih banyak udah berbagi di PMK lo. Yes, I love you Semoga- guys. Dadah. Udah gitu aja udah.